Shalom dan selamat pagi. Kita akan bersama menerima nasihat Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan. Hanya Yesus yang layak disembah. Dan Dia satu-satunya yang patut kita andalkan. Amin, Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Amin, Yesus. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik Tuhan. Amin. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin, sumber pengharap, amin, Yesus. Satu-satunya, oh haleluya, amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Pujikan dengan segenap hati. Pujikan dengan rasa syukur kepada Dia. Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang peduli dalam hidup kita. Berharap padamu, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, Yesus. Ku percaya Engkau sumber, amin, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan. Amin, amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Angkat hatimu, katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Yesus, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya.
Benar Tuhan, Engkaulah satu-satunya, segalanya bagi kami Tuhan. Kami menyembah-Mu pagi hari ini, dan kami telah menaikkan pujian bagi Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur kami atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya penyembahan pujian kami berkenan kepada Tuhan, dan kembali mendatangkan berkat bagi kami umat-Mu. Saatnya Tuhan kami mau duduk diam, mempersiapkan hati dan kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Olehnya Tuhan, biarlah Roh Kudus sendiri berkarya atas kami semua, sehingga setiap kami dapat mengerti, memahami, terlebih dapat melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sudah mengurapi Bapak Gembala, yang pagi hari ini Kau utus untuk menyampaikan firman bagi kami Tuhan. Melalui bawa dan kuasa dari Tuhan sendiri menyertai beliau saat menyampaikan firman bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan. Terima kasih doanya Pak Kusriyadi. Selamat pagi semua, shalom. Shalom. Saatnya kita berurusan dengan Tuhan ketika hari Minggu. Kita persembahkan waktu dan kehadiran kita kepada Tuhan. Dan dalam hal ini saya juga menyambut untuk semua keluargaku yang melaksanakan ibadah secara online ya, bersamaan dalam ibadah live ini. Puji Tuhan, semua keluarga yang hadir, Tuhan melawat Anda juga di semua tempat Anda berada. Saya infokan kepada kita semua juga bahwa hari Kamis yang lalu salah satu keluarga kita, Ibu Muspini, istri dari Bapak Gatot Paito, telah dapat giliran untuk menikmati kebahagiaan yang sampai hari ini kita nanti-nantikan. Tolong di mana kira-kira? Di sorga. Ya, jadi kematian orang beriman itu adalah berkat yang maha besar. Ucapkan berkat maha besar, 2, 3. Berkat maha besar. Berkat besar itu orang kadang lihat cuma duit, warisan, kekayaan. Tapi berkat maha besar itu sorga. Dan kita sedang jalan ke sana, kita nantikan itu. Makanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap seluruh keluarga yang ditinggalkan dalam hal ini Bapak Gatot Paito dengan anak-anak, mantu, cucu-cucu semua harus tambah semangat memuliakan Tuhan, sesemangat mendiang sehingga dapat dikategorikan mati-matinya di dalam Tuhan, dalam iman. Karena Yesus sendiri sempat berpikir, kalau anak manusia datang nanti masih adakah apa? Iman. Ya, nah ini masalahnya. Nah artinya iman itu apa? Yang membawa kita sampai selesai dalam hidup ini, kita beriman. Kita berbakti ini kan karena beriman. Saudara dan saya melayani ini karena beriman. Bukan karena kerjaan loh, ini bukan. Nanti yang mau masuk baptis itu juga lakukan itu. Deklarasi secara iman. Jadi baptis bukan semacam disumpah, bukan. Gereja tidak ada sumpah-sumpahan. Ya kan? Makanya di pengadilan aja tahu itu. Tidak boleh kita itu, tidak perlu mengucapkan aku bersumpah, enggak. Tetapi aku berjanji. Seperti ini. Ya, pengadilan, ya saudaraku dikasih Tuhan, konstitusi kita menghargai itu, tahu bahwa Kristen itu tidak perlu sumpah gitu, ya kan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita menjanji. Ya, apakah orang jadi Kristen itu disumpahi, awas hati-hati kalau kamu sampai ya tidak Kristen lagi, kamu akan dilaknat, enggak ada gitu. Lu kok gitu gimana? Yesus tidak pernah ngelaknat. Ya ini perlu saudara pahami semua. Saya waktu bergumul dalam doa di antaranya perlu saya jelaskan ini juga. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kenapa kok Tuhan tidak melaknat? Enggak, karena manusia itu sudah dibawa laknat.
manusia berdosa, upah dosa adalah apa? Maut. Iblis sudah menguasai. Nah, ketika Tuhan Yesus datang, siapa yang merespon kepada dia terhindar dari uberan iblis setan kuasa gelap itu. Gitu loh prinsipnya itu. Begitu kita dalam pelukan Yesus, domba dalam pelukan sang aman tidak? Aman tidak? Sekali lagi ya, aman tidak? Itu loh. Tubuh, jiwa, roh kita. Kalau tubuh ini, tapi kan nanti kan satu waktu akan ya jadi tanah, Pak. Memang, karena memang asalnya dari tanah. Masalahnya ini yang dari Allah ini kembali kepada Allah. Nikmati kebersamaan dengan Allah kalau kita ada di dalam anugerah Allah. Kapan kita ada dalam anugerah Allah? Waktu kita dalam pelukan Tuhan Yesus. Siapa memberontak keluar dari sini, ya dia masalah. Gitu loh ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, bukan karena ini kalau keluar ini nanti binasa. Sebelum kita ketemu Yesus, posisinya sudah binasa. Nanti satu waktu saya akan kupas tuh ada ayat-ayatnya dalam Injil Yohanes itu ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi ini penting sekali. Makanya nanti akan dilaksanakan baptisan itu sekali lagi. Jangan nanti nakut-nakutin, kamu sudah dibaptis loh ya. Tidak boleh gini loh. Nah itu masih mending setelah baptis. Yang celakanya ada orang tuh ngomong gini, hati-hati. Makanya kalau kamu sudah diselamkan, itu nanti kamu udah loh ya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Mana ada ayatnya? Sebetulnya bukan tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Di dalam iman perjanjian baru itu, oleh kekuatan Roh Kudus kita ada kerinduan melakukan yang benar. Gitu loh. Jadi itu bukan kita karena nggak mau lakukan ini, takut nanti masuk neraka. Bukan begitu. Makanya saudara-saudara, dosa itu bukan akibat. Ya, tetapi penyebab. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita baca Alkitab lebih dulu ya. Hari ini kita buka Lukas pasal 13 ayat 34 sampai 35. 13 ayat 34 sampai 35. Temanya setelah hari ketiga tanda tanya. Nah, saya perlu jelaskan hari ketiga itu apa? Yesus bangkit. Oke, silakan dibaca dulu ayat ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Semua katakan amin. Ini bukan inti khotbah saya, tetapi sebetulnya ayat-ayat di atasnya. Dalam perikop ini dimulai dengan ayat yang ke-31 kan? Tapi saya perlu jelaskan. Ketika firman itu bicara, ada yang arahnya itu spesifik untuk Israel, turunan Abraham secara jasmani. Ada juga yang ditunjukkan, diarahkan kepada orang percaya gereja perjanjian baru adalah anak-anak secara iman dari Abraham, yaitu saya dan saudara. Ayat 34 dan 35 ini spesifik. Tuhan sedang bicara tentang Israel, keturunan Abraham secara jasmani, berdasarkan pilihan. Bangsa yang terpilih, itu bangsa Israel. Sedangkan saya dan saudara masuk dalam kategori ya dalam pilihan Tuhan karena anugerah, karena kemurahan. Nah kalau Israel itu memang karena janji Allah kepada Abraham. Anak keturunanmu. Dan anak keturunan ini
utamanya bicara dari sisi Ishak. Ya kan, karena Ishak nanti menurunkan Yakub. Dan Yakub itu mempunyai turunan 12 suku dari Yakub. Yakub itu sama dengan Israel. Ya, ini perlu saya pelan-pelan, saudara memahami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi sebetulnya ada kalimat di dalam ayat ini tadi, Yerusalem, Yerusalem. Ini bicara Yerusalem dalam arti Israel, orang Israel, nah, gitu ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Nah, masa bisa kalau kota melempari batu? Nangkap ya? Berarti isinya Yerusalem, itu orang Israel. Melempari batu siapa? Membunuh siapa? Nabi-nabi. Nah itu, lanjut ya. Kemudian apa? Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Nyatukan Israel. Sejak kapan? Sejak keluar dari negeri Mesir. Nah ini dinyatakan, perhatiannya itu kepada Israel. Iya saudaraku, karena aku rindu mengumpulkan anak-anakmu. Sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Kok tidak maunya di mana? Orang Israel dalam Alkitab sibuk dengan berhala-berhalanya. Gitu loh. Padahal ini Allah, aku ini Allah penciptamu, aku yang memanggil kamu keluar dari Mesir. Dan ayo kamu sehati satu memuliakan aku. Bukan aku butuh kemuliaan, aku bukan gila kemuliaan gitu. Tapi memang aku ini layak untuk kamu muliakan. Kamu tidak muliakan pun aku tetap mulia. Seolah-olah Tuhan tuh ngomongnya begitu. Makanya ini kunci penting. Orang tuh kalau keluarga sehati memuliakan Tuhan, hidup di dalam kasih karunia, pasti terjadi suatu kesatuan yang luar biasa. Amin. Gereja yang menyanjung Yesus, gereja itu pasti bersatu. Menjadi keluarga yang kuat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, nerima satu sama lain latar belakangnya beda, sukunya tidak sama, ya kan, stratanya ya namanya manusia tidak sama. Tapi kan kalau kita sudah berpikir, lagu ini siapa sih? Lahir aja telanjang, nanti kalau mati juga tidak bawa apa-apa, berarti apa? Tidak ada bedanya manusia itu. Gitu loh, tubuh ini cantik, gagah gitu, satu waktu kita tinggal. Tidak pandang umur. Kalau terkasih Ibu Muspini dalam usia berapa? 74 atau 75 ya kalau tidak salah. Saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kalau ini waktunya ditinggal, tidak pandang umur. Ingat loh. Makanya jangan, oh itu ya wis lah gilirane. Enak itu ngomong gitu. Tidak ada. Tidak pandang umur, tidak ada batas. Sakit itu Pak, sakit-sakitan. Saudara yang dikasih Tuhan. Apa pasti yang sakit-sakitan itu pergi duluan? Ayo tolong jawab. Halo, jawab. Enggak, ya ulun ya, enggak ya. Saya sambil mengenang karena cinta saya terhadap seluruh keluarga Pak Priadi ya, dalam pertobatannya, dalam pelayanan saya. Bu Priadi itu memang sudah dalam Tuhan, satu waktu bapaknya. Ya, kami mengadakan yang namanya, saya masih ingat itu buah pertobatan dari pelayanan Gresik Christian Fellowship. Kalau nekat aja kita bikin tuh di restoran ya. Restoran kita booking pokoknya satu bulan sekali. Makan. Ya, jemaat cuman boleh pakai tiket yang enggak ada tapi bikin datang, enggak masalah. Saya cari teman. Bayar tiket 10 orang. Ya, mengasih berkat jasmani tapi mengantarkan orang dapat berkat yang rohani. Nah, seperti itu. Saudara yang banyak hasilnya di situ. Artinya orang-orang yang terhilang tuh bisa sujud kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Singkat cerita bertobat, ya setia. Nah, sudah sampai terakhir beliau menempati tinggal di rumah Lawang ya, Lawang. Ini saya cerita ini nostalgia kisah ya, fakta dan fakta dari kehidupan ini gitu loh. Ada Kris gak ini putranya Pak Priadi ini?
Ada ya, wes puji Tuhan ya. Mungkin di ruangan. Lambaikan tangan Chris anakku. Oh nggak datang. Oh di belakang, ya Chris. Nostalgia ya, mengenang beliau ya. Nah, Mama Chris ini, Bu Priadi dalam kondisi kurang sehat cukup lama. Pak Priadi sehat. Justru kasih Tuhan tuh cara manggilnya itu macam-macam caranya. Beliau itu bukan diminta tapi baik hati, bantuin mau benahi apa anten TV ya kalau tidak salah, tetangga. Ya saudaraku yang terkasih Tuhan, ya atas izin Tuhan wong wafat pulang ke sana itu enggak kurang cara gitu loh. Kalau Tuhan mengasihi, ini nikmati surga gitu, berangkat. Ya rupanya terpleset, ya beliau terjatuh. Dan dari situ cara Tuhan memanggil anak yang dikasihi, yang pulang. Loh, secara logika itu orang berpikir, ini beliaunya yang sakit-sakitan, sampai hari ini Tuhan masih berikan tugas, ya kehidupan di dalam dunia ini. Yang kelihatan sehat pergi duluan. Makanya enggak tentu, jangan hidup ini kita berpikir salah. Ya, jadi saudara-saudara tolong dipahami. Oke dah, saya tidak mau ini sambil mengenang karena ya tiba-tiba saya terkenang beliau gitu ya. Ya keluarga ini, lama juga. Moga-moga nanti kalau YouTube ini ya diunggah, ya bisa disaksikan oleh yang terkasih Ibu Priadi. Saya enggak tahu nama kecilnya, biasanya pokok kalau udah jadi suami siapa begitu ya panggilannya Pak, Bu ya Priadi. Pasti Tuhan memberkati, menaungi dan anak-anak semua, Chris dan kakaknya yang ada di Tuban juga semua dalam pemeliharaan Tuhan seluruh keluarga ini. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sedang bicara tentang orang sampai terakhir beriman, cara mati tidak masalah, asal jangan bunuh diri. Tolong catat baik-baik. Jangan ada anak Tuhan bunuh diri. Ngomong guyonan pun saya minta jangan. Ya, anak omongan itu terekam di sini. Kemudian, di makam model apa? Tidak masalah. Di mana saja? Tidak masalah. Pak meninggal di laut lepas ketika dalam pelayaran. Itu kalau lebih dari sekian hari sampai di tepian, maka kapten kapal memutuskan untuk jenazah yang meninggal itu dilarung, ditenggelamkan di laut. Ya ini supaya sekedar tambahan info. Berarti waktu dijatuhkan ditambah bobot pemberat supaya turun ke bawah. Nah coba, apakah ini nanti kalau diperlukan ngadepnya kemana? Ya sak ngadep-ngadep ya. Tetapi itu kan cuma fisik. Makanya makam Kristen itu bisa di mana-mana ngadepnya bisa beda-beda. Kalau dari awal ngadepnya kemana itu ya sudah. Kalau bercampur dengan makam saudara kita agama lain yang posisinya mengarah tertentu terus kemudian ini diselaraskan mengarah tertentu juga tidak masalah. Karena apa? Itu hanya kita kembalikan kepada tanah. Ya, sedangkan roh orang itu kalau dia beriman jalan bareng sama Tuhan, jadi beriman itu jalan bareng sama Tuhan. Gitu loh. Ya pulang ke rumah Tuhan. Kalau dia jalan bareng sama hantu, dia pulang ke rumah hantu. Gampang aja. Makanya saudara pilih mana, itu terserah. Kalau saya sih sebagai hamba Tuhan mengarahkan, ayo jalan bareng sama Tuhan. Ya begitu ya. Kemudian juga ada yang berpikir, dulu salah satu famili saya ya dari Mendiang ya, itu karena istrinya sudah, suaminya sudah wafat, kemudian ini kalau tidak salah yang putri dari Mendiang ya, nyonya. Saudaraku, di penghujung hidupnya dia sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Ya katakan saya merasa cocok ikut Yesus. Nah kalau udah cocok itu sulit, nggak bisa dibantah ya. Kan enggak ada juga unsur nyalakan yang lain atau gimana enggak. Saya kok cocok di usia lanjutnya. Lantas beliau wafat. Ya, beliau wafat. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, semua keluarga anak-anaknya berharap bisa dimakam di tempat yang sama. Tapi rupanya tempat itu enggak bisa untuk sama-sama karena ada beda KTP-nya gitu loh.
Jadi dimakamkan di Kembang Kuning, ya waktu itu masih di Kembang Kuning. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ya ini tadi karena beda KTP. Andai kata KTP sama, imannya ikut Tuhan sama-sama, dimakamkan di tempat yang berbeda juga tidak masalah. Nanti surganya satu apa banyak? Iya, sekali lagi pertanyaan saya, surganya satu apa banyak? Satu, oke ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ini prinsip-prinsip sederhana. Ya, jadi supaya kita tidak tidak berpikir secara prinsip kepercayaan lain. Maka anak Tuhan mutlak. Kalau masih dimungkinkan bisa ibadah seperti ini, saudara, puji Tuhan. Iya kan? Nah, tetapi saya juga menghargai, minggu-minggu lalu ada beberapa yang sudah daftar, nggak jadi berangkat. Karena apa? Meriang-meriang, itu saya hormati gitu loh, betul. Pasti bisa mengikuti secara online gitu loh ya. Tapi kalau sehat terus berniat ya tidak ada, padahal ada kesempatan untuk onset ya, terus tidak ada niatan lah, itu yang perlu dipikirkan. Iya kan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini kalau deket-deket kayak gini nih, kecuali yang memang jauh Pak, saya ini butuh pelayanan dari Pak Gembala itu Pak Hendri. Ya tapi kan saya jauh Pak, di luar pulau gitu. Oh ya enggak apa-apa ya, online begini di luar kota. Ya ikut online seperti sekarang keluargaku yang online. Baik ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah misteri kehidupan supaya kita memahami. Yang penting sampai akhir ada dalam iman. Ya, mati bahagia. Ucapkan mati apa? Mati bahagia ya. Oke, puji Tuhan. Orang Israel di dalam Alkitab enggak pernah dia mau terus tekun ke Tuhan ya. Nanti ada aja penyembahan berhala, nyembah ini, nyembah itu. Nah akhirnya yang terjadi apa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Israel itu pecah, selalu dijajah dari sepanjang sejarah. Iya kan? Asyur, itu musuh awal, kemudian Babel, ya sampai kemudian Persia itu lanjutan dari Babel. Nah, kemudian apa yang terjadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Lanjut kemudian Yunani berkuasa, Roma berkuasa atas mereka. Nah hidupnya terus begitu. Nah kenapa? Tidak pernah serius gitu. Imannya itu tidak langsung gitu. Makanya kalau anak Tuhan, ada orang Kristen masih main-main dengan dukun, dengan jimat, dengan klenik, masih berpikir, wah itu tempat itu angker tempat ini. Nah itu masalah. Pasti akan terjadi pecah. Ya, masalah di dalam kehidupan. Kenapa? Karena iblis, setan, dia berkesempatan. Makanya ini catatan. Ini Tuhan sedang bicara terhadap orang Israel. Israel, Yerusalem, Yerusalem. Aku ini seperti induk ayam ingin mengumpulkan kamu. Tapi kamu tidak pernah mau. Ini loh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Kemudian yang terjadi, saudara-saudara, ayat 35, perhatikan. 13:35. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, berkatilah, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus datang ditolak kan waktu itu. Nah, Yesus ngomong ini, Israel, ini bukan ke gereja ini, Israel, kamu bakalnya ditinggal, aku tinggal. Dan kamu jadi sunyi. Karena hidup itu semarak kalau ada Yesus datang di tengah-tengahnya. Rumah tangga didatangi Yesus, rumah tangga itu semarak. Pribadi yang gersang, haus, ya kering, kerontang, masa depannya suram, Yesus datang di situ jadi semarak. Yang percaya katakan amin. Pabrikmu, perusahaanmu, kantormu, tempat usahamu, jualanmu, pertanianmu, ada Yesus hadir di situ pasti semarak. Ada berkat, ada rezeki. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Jadi ini saudara-saudara yang dikasih Yesus, perlu saudara ketahui, Israel akhirnya ditinggal sama Tuhan. Berapa lama? Kira-kira waktu itu Tuhan sudah datang 33 tahun kurang lebih, ya. Berarti itu awal tahun Masehi itu. 33 taruhlah 34 ya. Sampai dalam seluruh perjalanan, ya saudaraku, sampai hari ini. Sudah berapa lama ini?
Kenapa? Pada waktu dia naik meninggalkan, ya orang Israel itu, dia katakan, ya sudah kamu tidak mau kok aku lingkupi dengan kasihku. Maka pada saat Yesus disalib tahun 33 setengah lah kurang lebih, saudara yang dikasihi Tuhan, arah perhatian Yesus yang adalah wujud kasih Allah itu dialihkan, dia tinggalkan Israel, Yerusalem, dan dia mendatangi secara ya global, termasuk di mana kita berada. Nah ini akan kita kulik bersama-sama, masih ada waktu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sampai kapan Pak Tuhan Yesus itu meninggalkan Israel? Sampai nanti dikatakan tadi di dalam ayat ini, ketika kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, menyambut Yesus. Nah itu adalah kesempatan penutup di mana anugerah Allah, kesemaraan itu dinyatakan di tengah-tengah bangsa pilihan itu. Setelah sekian lamanya, berdua tahun ini, perhatian Yesus diarahkan kepada ya gereja perjanjian baru, yaitu bangsa-bangsa yang asalnya seperti kita ini tidak mengenal dia. Kita kenal dengan budaya kita, latar belakang kita macam-macam kan? Saudara yang dikasihi Tuhan, spiritisme itu percaya ini ada yang nunggu, ini ada yang berkuasa. Itu yang paling banyak. Manusia itu seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan datang, saudara menyambut dia. Nah itu. Ini waktunya untuk bangsa-bangsa lain. Sampai kapan Pak? Sampai selesai. Genap jumlahnya. Jumlahnya berapa? Ya enggak tahu. Ayo kita baca dulu ayatnya. Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Semua keluargaku yang online. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Cukup jelas ya? Cukup jelas? Sampai kapan? Sampai jumlah dari bangsa-bangsa lain itu berapa Pak kira-kira jumlahnya? Tidak terhingga, nggak tahu. Sampai kapan? Ya nggak tahu, bisa besok, bisa 10 tahun, bisa 100 tahun lagi, nggak ada yang tahu. Makanya ini anugerah gitu loh. Berpalingnya Yesus dari Yerusalem, dia datang mengunjungi semua bangsa. Wah ini berkat luar biasa. Wah ini sebetulnya diperuntukkan kepada keturunan Abraham secara fisik, yang permulaan kan gitu. Israel, Yerusalem. Yerusalemnya nolak. Makanya kalau ada kiriman apa-apa ke tempat saudara, terus kok saudara nggak mau terima, arahkan saja Cimanuk 59. Ya kan, paling sederhana ya Bu Didi ya. Ya kan gitu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara kurang doa, kurang sungguh-sungguh, ya kan, malaikat turun, bawa karung, nah ini ya, isinya rezeki. Saudara diketok-ketok, kok enggak ngerti, kenapa? Enggak ada kepekaan rohani. Iya, enggak ada kepekaan rohani, karena kurang sungguh-sungguh umpamanya gitu. Balik dia, tapi mau balik kan malaikat tanya, ini berat, gimana Tuhan? Kirim aja ke tempat yang suka doa, yang sungguh-sungguh. Lah kebetulan yang sungguh-sungguh salah satunya Pak Hendri. Tuh enak loh. Ya, tapi kalau sungguh-sungguh siapa? Pak Wahyu, Pak Didi, ya Pak Dian, Pak Semi ya. Oke, puji Tuhan. Dan Pak Yohanes kebetulan yang di depan. Dan Bapak dan Ibu yang lainnya. Pokoknya sama-sama tekun, ya dapat ya Pak Tio ya. Begitu loh. Nah ini perhatikan, ini ada masa di mana nanti sudah berakhir. Ya, masa itu berakhir, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumlahnya berapa? Tidak ada yang tahu sekali lagi. Pokoknya dianggap udah cukup. Tuhan datang kan.
Lah di situ dia menyatakan kepada orang Israel sadar, oh Mesias yang kutunggu itu ya Yesus. Dia kan bien, tapi dia enggak ngerti. Dijelaskan enggak mau tahu. Makanya orang Israel sampai sekarang itu menunggu Mesias. Maka ada kelompok ya melakukan ibadah, istilahnya itu Yudaisme yang mesianik. Jadi ada orang Israel yang dia tetap di dalam agama Yudaisme, tetapi dia sebagian ada yang percaya Yesus yang lalu itu Mesias. Tapi sebagian besar orang masih menanti kapan Mesias itu datang. Sadar Yesus datang itu sebagai Mesias ditolak, maka dia mengharapkan kedatangan Mesias yang kedua kali itu. Nah kalau saudara kan enggak, jalan bareng dengan Mesias. Ucapkan bareng dengan saya, 1, 2, 3 apa? Jalan bareng dengan Mesias. Immanuel. Itu. Oke, saya tinggalkan ini ya. Jadi ayat 34, 35, itu Yesus sedang bicara dan memberikan sanksi kepada Yerusalem di dalam Alkitab. Karena kamu tidak mau, aku datangi, aku peluk, aku kukup, aku cover, ya sudah. Kamu akan ditinggalkan sepi, sunyi. Semarak hidup itu kalau ada kehadiran Yesus. Karena di mana Yesus hadir, iblis ketakutan. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau di dalam hidupku ada Yesus, makanya selalu saya tekankan, ada Yesus, tidak ada yang lain ya pokoknya ya. Setan takut. Mau ganggu apa aja takut. Ya, mau membangkitkan kembali, menstimulus kutukan-kutukan yang sudah lepas, tidak bisa. Karena ada pagar. Yesus berkata kepada Abraham, jangan takut Abraham, sebab aku adalah perisaimu. Oke. Pak silakan dilanjut sekarang pasal 13 ayat 31 sampai 33. Silakan. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Amin. Saya minta semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konsentrasi ya, karena ini bicara juga kaitan dengan satu pembagian waktu. Waktu tadi Yesus tinggalkan Israel itu sejak dia disalib. Ya kan? Tinggalkan Yerusalem. Selebihnya sampai hari ini ditujukan diantaranya kepada siapa? Kita. Halo? Halo? Oke ya. Nah, saya berharap kalau pakai gadget pun ya, HP suci, tetap fokus hanya pada ya Alkitab. Jadi jangan sampai nanti pindah-pindah, kadang Facebook, kadang WA ya. Nanti didatangi demit kalau gitu. Karena apa? Tidak ada dalam konsentrasi yang baik ya. Kita kehilangan waktu yang ada. Jadi stop dulu. Kalau toh mungkin saudara ingin nyampaikan sesuatu nanti tunggu selesai ibadah baru keluar, kita boleh saudara mau. Apalagi kalau sambil dengar firman ngegame saudaraku. Wes enggak masuk belas itu ya toh. Nah, saya kasihan jika demikian. Oke. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Orang Farisi itu ngerti agama. Ya. Tapi dia tidak pernah taat kepada apa yang sudah menjadi ketetapan dalam perjanjian lama. Nanti bakal datang pribadi yang hebat ajaib. Namanya siapa? Immanuel. Itu ditulis mulai perjanjian lama loh. Kitab Yesaya. 700 tahun sebelum Yesus Natal. Ya kan? Saudara bisa buka itu di dalam pasal yang ke-9, pasal 7, Yesaya itu. Dia akan disebut sebagai Bapak kekekalan, penasihat ajaib.
Raja damai, siapa dia? Tolong sebutkan, siapa dia? Tuhan Yesus, 700 tahun sebelum peristiwa itu. Itu berita kenabian. Ya, suara yang profetik tentang apa yang bakal terjadi. Dan itu terjadi semua. Tapi begitu dia datang sungguh-sungguh, Yesus datang, ditolak. Nah sekarang ini ejekan ini, orang Farisi itu ngomongnya gini, hei Yesus pergi, Herodes mau membunuh kamu, gitu. Ngejek ini. Ya, persekusi. Ini saudara-saudaraku ini dikasih Tuhan. Yang dipersekusi siapa? Mesias, juru selamat, Kristus. Ayat yang ke-32. Jawab Yesus kepada mereka. Maka kemarin pagi saya bilang, anak Tuhan kalau kental hubungannya dengan kuasa firman, kalau sampai di framing dengan kuasa-kuasa dunia lewat pikiran, lewat perasaan, jawab dengan iman. Yesus sudah membelaku. Kamu keluargamu mana ada yang sukses dari dulu kan kayak gitu-gitu aja. Makanya kamu juga gitu-gitu. Tolak itu dalam nama Yesus. Mungkin keluargaku di masa lalu tidak ada yang setia kepada Tuhan. Berangkat mereka barangkali hebat, tetapi justru di penghujung hidupnya nungsep. Karena tidak bergantung kepada Tuhan, tetapi aku bergantung kepada Tuhan. Siapa yang sedang saya omong ini? Maaf, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Saya berangkat dari situasi keluarga seperti itu. Sehingga sampai saya terpental jatuh bagaikan puntung yang terserak di jalan. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mampu melakukan keajaiban, mengubah nasib. Itu adalah kerjaan Tuhan, memperbaiki yang rusak, menyembuhkan yang sakit, menyelesaikan yang bermasalah, memberikan kepastian, hari depan yang penuh harapan, bagi siapa yang madesu, masa depan suram. Itu kerjaannya Yesus. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, jangan mau. Kemudian ya diintimidasi gitu. Dan ngomong, enggak aku sekarang dalam Tuhan, aku sungguh-sungguh. Tidak ada yang mustahil. Haleluya. Masih ingat. Dan tidak mengurangi rasa hormat. Ya, sebelum saya sebut Pak Olwin. Dulu selalu bersama dalam pelayanan ya. Ada siapa. Sampai sekarang juga guru sekolah minggu yang setia. Itu belum berkeluarga. Masih ingat Olwin bertanya. Bapak, iya, kenapa Olwin? Saya mau tanya. Karena kami itu dari satu keluarga yang dulu itu sejarahnya itu sempat ngejek misionaris. Betul gak Alwin? Betul. Nah, dan itu diyakini mendatangkan kutuk. Karena dalam sejarahnya itu misionaris bukan cuma diejek, tapi sampai dibunuh. Makamnya sampai ada. Ya, di tempat itu. Dan ada nada ketakutan dari Alwin. Jangan-jangan saya kena kutukan karena kakek buyut saya melakukan hal yang sedemikian terhadap hamba Allah yang diutus Allah, yang menyebabkan itu hampir seluruh suku itu mengenal dan menerima Tuhan Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, saya bilang kepada Alwin, tenang, kalau kamu jadi anak Tuhan sungguh-sungguh, tidak ada berlaku lagi kutuk turunan atasmu, dipotong oleh Tuhan Yesus. Dan yang ada di atas kepalamu berkat yang dari Tuhan. Amin, Alwin. Dan apa yang menjadi doa itu nyata. Apa yang sempat dikhawatirkan dalam pikiran ini. Ya, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini urusannya luar biasa kalau orang itu betul-betul dia ada di dalam kuasa Tuhan. Ya, tolak kalau ada prinsip ajaran dongeng yang merugikan, yang memberangus iman kita, yang tidak memberikan kesempatan untuk kita mengeksplor iman sesuai dengan rencana Allah. Jangan duduk di pinggir di pintu. Lo makan, enggak boleh, ya. Sekali-sekali coba, asal enggak ada orang ya. Nah gitu. Kan itu padahal sebenarnya kebijakan lokal itu kan, kearifan lokal. Jo, gue mangan di pintu, nanti ada orang lewat kesandung, iya kan? Ya pakai piring itu, makannya kering gitu.
Nah, kalau makan terus kayak ini ada kiriman berkat, ya nasi bungkus godong jati, gitu. Nah itu cuma satu-satunya, begitu ketampil, ambil Kak Sido sarapan. Ya kan gitu. Tetapi itu kan kemudian dikonotasikan nanti kamu akan begini dan sebagainya. Sekali waktu langgar aja, gitu loh. Ya, asal nggak ada orang gitu ya. Opo aku di dalam nama Yesus mangan di lawang, mangan di genteng, podo ae. Tapi ya nemen loh, mangan kok di genteng lho apa? Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Maksudnya saya sampaikan ini saudaraku, kalau kaitannya tahayul segala macam ya, yang nggak jelas di dalam Alkitab udah nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, jadi Yesus ngajari kita, kalau sampai kuasa gelap bicara, dosamu tuh 10 tahun lalu kamu begini, 20 tahun yang lalu kamu akan melakukan ini, katakan, ya aku sempat dosa, tetapi dosaku sudah ditanggung oleh Yesus di atas salib Golgota. Amin. Ya kita enggak mau ditekan terus kemudian sampai kita terintimidasi, hidup ini enggak jelas itu, enggak. Bangkit, hidup, keluar dari kegelapan, keluar dari kebiasaan yang enggak beres, melangkah di dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini, jadi saudara dikatakan di situ jawab Yesus kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan apa? Selesai. Bicara Herodes, itu kan sebenarnya yang jahat bukan Herodesnya, yang ngerasui Herodes. Jadi yang pernah ngerasui Herodes itu kemungkinan sampai kapan saja ya ada. Nah untuk itu kita tidak perlu gentar. Nah Tuhan Yesus mengatakan di sini, aku mengusir setan, menyembuhkan. Nah, waktu dia datang di Yerusalem tuh ya dilakukan itu, dikerjakan itu kan di Israel. Coba kita buka Alkitab dalam Matius pasal, ya Matius 12 ayat 28, maaf. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Amin. Nah itu yang terjadi. Di zaman Israel juga gitu kan, Yesus lewat itu orang yang kerasukan setan berteriak, Yesus anak Allah, mengapa engkau datang sebelum waktunya? Itu teriak-teriak itu, orang yang dirasuki setan. Dan Yesus begitu teriak, keluar kamu, keluar. Ya, dan itu diakui dalam kepercayaan yang lain. Yesus menghidupkan orang-orang mati. Yang lain pun percaya itu. Ini memang dia lakukan itu. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-33 tadi, 32 tadi, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Udah disalib kan? Mati kan? Kemudian bangkit dan hidup kan? Sekarang tidak dia sendiri langsung tampil. Nolong Pak Kardi, Bu Kardi, Pak Tayyip umpamanya ya, Pak Heri atau siapa saja. Kemudian apa yang dilakukan kalau Tuhan dia bilang, sudah selesai aku. Apa dia tidak melakukan sesuatu lagi? Tetap melakukan, tetapi tidak tampil seperti 2000 tahun silam. Dia masih hadir di tengah-tengah kita. Coba kita baca, kita pahami pengertian ini, saudara-saudara. Lukas pasal 10 ayat 18-19. Lukas 10 ayat 18-19, bahwa Tuhan sedang bicara tentang dia sekarang bekerja melalui saya dan saudara. Hari ketiga dia tunjukkan kebangkitan, selesai. Dia naik kemudian pada hari yang ke-40 dari Paskah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan 10 hari kemudian, hari ke-50 Pentakosta, Roh Kudus turun, dan dia melengkapi setiap kita dengan kuasanya. Jadi Roh Kudus turun itu sama halnya Yesus itu hadir dalam hidup kita. Dia selesai mengerjakan dalam karya wujud yang bisa terlihat seperti 2000 tahun silam, selesai. Sekarang dia tetap bekerja lewat saya dan kita semua. Silakan Pak dibaca. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya
Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Semua katakan amin. Ini sekarang konteksnya tidak khusus Israel, tetapi semua orang percaya. Murid-murid Tuhan, gereja Tuhan, baik yang di luar Israel, bangsa-bangsa macam-macam, dan termasuk di tanah Israel. Karena di tanah Israel yang penduduknya kurang lebih 9 juta, ya, 2 jutanya adalah orang Arab Israel. Jadi asli situ, asli Israel. Ya ada yang jadi dokter, ada yang jadi politikus, ada yang jadi tentara. Ya tentaranya Israel, tetapi ini orang Arab. Nah, yang 2 juta kurang lebih orang Arab ini sebagiannya Kristen. Di Nazaret yang terbesar adalah pengikut gereja Ortodok Yunani. Apa? Gereja apa? Ortodok Yunani. Nah, itu diyakini adalah gereja yang paling tua menurut anggapan mereka, keyakinan mereka. Lu kok gitu Pak? Ada bukti otentiknya? Ada. Nanti saudara akan baca di dalam Kisah Rasul, bukan sekarang, di luar khotbah saya. Kisah Rasul pasal 2, ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta, yang terjadi, yang sedang melihat para rasul ini diurapi Tuhan, adalah berbagai bangsa yang ada di Israel, di Yerusalem. Termasuk di situ ada bangsa Kreta, ada orang ini, orang ini, termasuk ditulis orang-orang Arab. Nah ini Alkitab, dan ini fakta sampai sekarang. Jadi ini bukan hoak, bukan omong kosong. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan bisa dibuktikan. Tidak percaya nanti kalau ada kesempatan saudara ada rezeki mau jalan-jalan sana silakan, boleh. Ya, jadi nggak dilarang. Tapi bukan tujuannya, wah nanti kalau di Israel saya lebih dekat Tuhan. Nah itu enggak. Kalau jalan-jalan boleh. Buktikan apa benar omongannya Pak Gembala ini, Pak Pendeta Henry gitu umpamanya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, sebagian dari orang Arab Israel itu Kristen. Nah sama-sama orang yang menyambut Yesus, terima Roh Kudus, mendapat kuasa seperti yang Tuhan katakan hari ini. Tolong pegang dalam imanmu, masukkan dalam hatimu. Yang online juga sama. Ya, engkau dihadiri Yesus. Dan Yesus datang, Roh Kudus turun memenuhi kita. Artinya apa? Yesus ejowantah di dalam kehidupan kita masing-masing. Manifestasi. Ya, makanya Yesus katakan, aku di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Terjadi satu harmonisasi, intimasi bahkan yang sedemikian sulit dibayangkan. Secara ajaib. Orang muda, orang tua, makanya orang yang dihadiri Yesus dalam hidupnya, jalanlah baik-baik dengan dia. Masa depanmu pasti bagus. Hari tuamu pasti terpelihara. Sampai tutup mata masuk surga. Gitu loh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Itu ayat yang ke-18. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah ini dia memberikan satu kesempatan untuk kita itu nguji. Apa benar dengan kuasa Yesus itu kita bisa menghadapi semuanya? Jawabannya pasti benar. Haleluya, amin. Iya, ayat yang ke-19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Untuk apa? Menginjak ular, gambaran iblis. Dan kalajengking, ini bicara roh-roh jahat. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Santet, tenung, guna-guna, berbagai macam mantra. Tuhan memberikan kekuatan, kuasa untuk kita menahan. Yang percaya katakan amin. Tangan sudah gini, yang online juga ini dikit. Asal jangan nyodok depannya. Ayo. Menahan kan gini kan. Pak Ami itu kan enggak Kristen biasa, Pak anak Tuhan biasa ya. Ya apa latar belakang saya. Saudara yang dikasih Tuhan. Contoh ya, kalau ada jalan raya penuh dengan lalu lintas yang begitu padat. Truk gede-gede, tronton segala macam. Terus di tengah perempatan itu ada petugas. Teman kita, polisi. Badannya kecil, segedean saya. Iya kan? Pangkatnya biasa. Dengan atribut komplit.
Kira-kira kalau dia tiup fluid, prit, truk yang gede-gede dari sana itu diginikan mandek enggak? Nah, apa truknya takut sama ini polisi kecil ini? Pangkatnya legend lagi. Iya, saudaraku dikasih Tuhan, bukan. Tetapi karena atribut yang dikenakan di dalam kostum ya sang polisi ini, dia sedang berdiri dan menahan ya suatu kekuatan besar itu ya, truk yang gede, tronton gede. Dengan atas nama hukum dia mempunyai kuasa untuk itu. Iya, nek nggak percaya sampean coba sekali waktu. Rame gitu, ya sampean pokoknya siapa saja. Prit gitu. Nanti, ya, kenapa? Tidak ada kuasa. Kita tidak dapat legalitas. Tetapi ketika orang itu terima power, dia punya legalitas yang luar biasa. Ya, saudaraku. Tentara, polisi kadang membawa, ya tentara khususnya ya, bawa bayonet, senjata tajam itu. Dia punya legalitas itu. Ya, kalau perlu umpamanya dengan orang itu mau ngelawan, dia keluarkan gini, ayo. Nah coba kalau sampean, gowo celurit tuh. Ayo, sing kono gowo celurit luwih gede, saudaraku. Iya dah. Tapi kalau ini angkatan bersenjata, dia memang punya hak untuk menyandang senjata dan barangkali ya untuk menghunuskan itu demi pembelaan sesuatu, demi penekanan sesuatu tindak kejahatan yang mau dilakukan oleh orang itu. Tapi kalau kita mau lakukan itu, bawa senjata tajam bukan ada pada tempatnya aja kena sanksi hukum. Betul ya Pak Franitar ya? Nah, sembarangan, kecuali di daerah-daerah tertentu itu ada yang memang kemana-mana bawa mandom, bawa, nah itu ya memang. Nah dipakai apa? Ya dipakai kalau dia jalan masuk ke hutan kemana itu, ya itu lain persoalan itu loh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Engkau diberi kuasa oleh Tuhan. Ini dikatakan oleh firman Allah. Iya kan? Diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan apa? Membahayakan kamu. Oke, sudah jelas ya? Udah camkan ini dalam hatimu. Tolong Pak beralih ke Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Maraton aja, saya mau selesaikan dengan harapan ini prinsip penting supaya saudara tidak perlu gentar menghadapi tantangan kehidupan. Pak, setan itu ada, iblis ada, tuyul, wewe gombel, gendruwo, tetean, wadah semua. Tapi tidak usah gentar. Silakan Pak dibaca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Semua katakan amin. Yesus tidak kerja sendiri lagi, tampil dalam wujud. Tetapi wujud Yesus nampak dalam hidup saudara yang mau taat dan mau diperbarui hidupnya. Yang percaya katakan amin. Semakin saudara nempel sama Tuhan, semakin saudara mengalami kuasa Tuhan, semakin saudara bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang apa dikatakan lebih besar. Nah kita siapa kok bisa melakukan hal itu? Doakan orang sakit, nolak kalau ada orang mau ganggu pakai kuasa gelap. Ya, ketemu mungkin kawan, ya, Pak toko saya ini, tempat usaha saya ini sering kali dicampuri, ya beras merah dan sebagainya. Iya kan? Doa aja dalam nama Tuhan Yesus. Beras merah kalau bisa jangan sedikit, 1 kontainer. Terus dibagi-bagi saudaraku. Ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus itu tolong ingat itu saudaraku yang dikasih Yesus. Itu bagian saya dan saudara. Jangan ada yang tidak percaya, itu untuk pendeta. Oh enggak lah kalau saudara ini mau diganggu setan, nunggu Pak Pendeta. Pendeta ini ditelepon juga nggak bisa karena juga ada kesibukan yang lain. Umpamanya saudaraku yang dikasih Tuhan, ya udah, doa. Contoh sederhana ya. Yang lalu waktu mendiang Bu Muspini Paito ya, dalam kondisi sudah dirawat di rumah sakit untuk kesekian kalinya keluarga sudah berjuang semikian ya. Semua mau memperjuangkan. Nah terakhir saya bisa memberikan pelayanan doa video call. Ya. Waktu di rumah sempat sekali saya dari gereja, kemudian yang terakhir itu hari Rabu kalau tidak salah, sudah video call. Doa saya
ditanggapi, direspon baik, lurus yang disampaikan beliau. Ya, saya sampaikan kita ini bangga jadi anak Tuhan, domba Tuhan. Dituntun ke tempat air yang tenang, dibaringkan di rumput yang hijau dan seterusnya. Ya. Kemudian berikutnya dikasih info, pingin perjamuan kudus. Saya kirimkan perjamuan kudus. Ya, dengan harapan ya bisa nanti dinikmati. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, tapi sempat ada harapan untuk ya saya ke rumah sakit. Tetapi faktanya sekarang rumah sakit, terus terang saya sebutin di rumah sakit Semen, itu kan memang dapat hak untuk apa? Memberikan pelayanan swab ya. Dan belakangan di tempat itu penuh sekali saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu kalau untuk antri aja sampai di situ, kemudian nanti hasilnya 2-3 jam berikutnya, nah kira-kira saudara yang dikasih Tuhan sampai jam berapa gitu. Sehingga saya berpikir nanti ya kita akan pelayanan dari Kamis untuk video call perjamuan kudus. Pagi-pagi sekali beliau sudah diajak ke surga. Oh, jauh lebih indah. Iya kan, jauh lebih indah. Waktu itu ada berita sih ya, dari orang dalam, nanti diusahakan lah, sudah nggak usah pakai swab. Ya, saya sudah siap, mumpung belum mandi. Saya itu kalau mandi telat-telat karena mikir menyelesaikan yang gitu-gitu. Ya, udah saya sudah pakai pakaian lagi. Saya bilang tolong tegaskan lagi. Betul, ini nanti tanpa swab bisa dibantu. Nah, ternyata yang punya hak di situ memberitahu, ya saya nggak apa-apa, tapi nanti kalau di satpam depan ya dicegat nanti kan jadi masalah, nggak enak ya kita. Dia bilang ya sudahlah, video call sama. Ya kan yang datang di situ bukan kuasa Henry, yang datang di situ kuasa siapa? Tolong sebutkan. Tuhan Yesus Kristus. Ingat baik-baik, Tuhan memberikan kuasa kepada kita semua. Ya, Tuhan memberi kuasa, tapi jangan ini jadi wah aku punya kuasa. Baca ayat terakhir, setelah itu langsung kita berdiri dan kita akan berdoa. Haleluya. Pasal 10 Lukas ayat 20. Ayo keluargaku semua yang onset online. Ya, 20 ayat 20, pasal 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa ya. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Percaya roh-roh takluk kepada kita? Bukan ke kitanya, tetapi Yesus yang di dalam kita. Itu yang ditakuti oleh kuasa gelap. Makanya jangan ada yang jalan sendiri. Tiap langkah, Yesus tolong tuntun saya. Tuhan mau buka toko, mau nikah, ya mau apa saja, mau kerja, mau membuka pertanian. Ya perkara makan rame-rame di pojokan sana itu syukuran, is oke, enggak masalah. Tapi bukan minta selamat, bukan minta berkah. Tetapi bagaimana datangnya berkah itu atas pabrik kita, bengkel kita, kantor kita, rumah tangga kita, usaha kita, jualan kita. Kalau Yesus kita libatkan senantiasa, berarti kita tidak sendiri. Tidak ada yang bisa nyumpet rezeki kita, yang percaya katakan amin. Iya, tetapi jangan itu yang membuat kebanggaan kita. Tetapi bersukacita dan banggalah karena namamu ada terdaftar di mana? Sorga. Tuhan berkati, mari kita berdiri, kita doa. Terima kasih Pak Yohanes Widodo. Bapak Surgawi, terima kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau memberikan penajaman tentang luar biasanya kalau kami jadi anak Tuhan, jadi gereja Tuhan, jadi umat tebusan, orang percaya yang sekarang ini mendapat kesempatan anugerah. Pada waktu Yesus sejak tahun 34 barangkali Masehi, saat itu sudah meninggalkan tempat di mana asalnya dia datang mengunjungi. Dan Yesus engkau meneruskan perjalanan, engkau tidak pernah berhenti. Bahkan engkau sendiri mengatakan hari ini, besok dan lusa. Dengan kata lain, semua hari yang akan datang di situ aku ada. Asal engkau menyambut aku dengan sungguh-sungguh, kata Yesus. Maka semua yang mengalami hidup menerima jamahan dari Tuhan akan mendapat kuasa dari Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan hadir dan menolong setiap kami semua. Kami yakin percaya keluarga kami semua dilingkupi oleh Tuhan, hari esok kami semua ada dalam naungan Tuhan, anak keturunan kami juga dalam jaminan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami melangkah dengan iman, kami tidak mau terpisah dengan Engkau, karena Engkau yang ada di dalamku bermaksud mulia dan baik untuk mengangkat harkat hidup kami masing-masing. Yang asalnya hina dina diangkat Tuhan jadi mulia. Ini adalah berkat yang luar biasa. Kami bersyukur, kami bebas dari segala kutukan nenek moyang, segala macam
Ya Tuhan, laknat Tuhan singkirkan, yang ada di atas kami ada berkat dan rezeki. Olehnya Indonesia kami syafaatkan, Tuhan berkati, kota kami Tuhan berkati, dan di mana kami ada dalam berkat Tuhan. Kami yakin segala yang baik itu Engkau limpahkan kepada kami ya Tuhan, dari sekarang ini bahkan sampai Maranatha. Dan biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Dikau Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati.